Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas PAIA tahun 2021, yaitu saya sendiri, Feren Nahwa Ainun Najwa, bersama teman saya Muhammad Fahriyadi, Turian Aditya Pratama, dan Bagus Astu Prasetya. Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu bab dari mata kuliah pengantar metodologi penelitian, yaitu pertanyaan dan hipotesis penelitian. Definisi etnografi. Etnografi merupakan jenis penelitian kualitatif yang mengumpulkan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menghasilkan penjelasan rinci, jelas, dan komprehensif mengenai berbagai fenomena sosial budaya. Atau dengan kata lain, penelitian etnografi dapat dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap pengguna di lingkungan alam mereka dan bukan di laboratorium. Etnografi dikembangkan untuk melakukan studi terhadap perilaku manusia pada sekelompok budaya tertentu. Penelitian bersifat natural karena peneliti harus hadir dan menjadi subjek penelitian itu sendiri. Prinsip-prinsip metodologi penelitian etnografi. A. Naturalisme. Menggambarkan bahwa penelitian etnografi bertujuan untuk menangkap suatu karakter yang muncul secara alami dan didapatkan melalui kontak langsung, bukan melalui intervensi atau rekayasa eksperimen. B. Pemahaman. Landasan utama dalam hal ini adalah bahwa tindakan manusia berbeda dari perilaku objek fisik. Dalam hal ini, meneliti latar budaya yang lebih dikenal lebih baik daripada penelitian yang masih asing agar terhindar dari resiko kesalahpahaman budaya. C. Penemuan. Penelitian etnografi merupakan penelitian yang didasari oleh penemuan sang peneliti. Selanjutnya yaitu jenis pertanyaan etnografi. A. Pertanyaan deskriptif. Tipe dalam bagian pertanyaan ini akan membuat seorang etnografer untuk mengumpulkan suatu sampel yang terjadi di dalam bahasa informan. Contohnya, dapatkah Anda mendeskripsikan peristiwa yang Anda alami dalam kejadian tersebut? B. Pertanyaan struktural. Pertanyaan jenis ini memungkinkan etnografer untuk menemukan informan mengenai domain unsur-unsur dalam pengetahuan dasar seorang informan. Beberapa pertanyaan tersebut memungkinkan etnografer untuk menemukan bagaimana pengetahuan informan. Contohnya, bayam jenis apa saja yang ibu budayakan dalam industri tersebut? C. Pertanyaan kontras. Pertanyaan kontras ini merupakan jenis pertanyaan yang akan memungkinkan etnografer menemukan esensi makna yang digunakan oleh informan untuk menemukan kekhususan berbagai objek dan peristiwa dalam lingkup informan. Contohnya, apa perbedaan ayam serundeng dengan ayam goreng biasa? Oke, selanjutnya adalah penelitian kualitatif studi kasus. Nah, jadi sedikit mengulang tentang definisi penelitian kualitatif menggunakan studi kasus. Menurut Profesor Dr. Haji Mujiara Harjo bahwa studi kasus itu adalah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, rinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Jadi sedikit mengulang kembali tentang definisi dari penelitian studi kasus. Selanjutnya masuk kepada pertanyaan penelitian kualitatif studi kasus.
Jadi ada langkah-langkah dalam merumuskan pertanyaan penelitian studi kasus. Yang pertama, memilih kasus yang spesifik. Baik kasus itu adalah kasus yang tunggal maupun kasus yang bersifat multi kasus. Jadi bisa kasusnya itu adalah satu kasus maupun beberapa kasus yang ingin peneliti bahas dalam penelitiannya. Jadi yang pertama itu adalah dipilih terlebih dahulu kasus yang spesifik. Lalu yang kedua, setelah dipilih, si peneliti ini harus mendalami kasus tersebut. Baik yang tadi kasusnya adalah kasus tunggal maupun kasus multi kasus. Nah, selanjutnya adalah mencari literatur tentang kasus tersebut. Apakah kasus tersebut itu sudah pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya ataupun belum pernah sama sekali diteliti oleh peneliti sebelumnya. Oke, langkah selanjutnya, jika sudah dicari literaturnya, langkah selanjutnya adalah jika memang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, maka teliti lagi indikator apa yang belum diteliti pada kasus tersebut. Semisal, pada kasus A sudah diteliti indikator atau variabel aspek pendidikannya, maka kita teliti di aspek yang lainnya, bisa aspek kognitif, aspek psikologi, dan lain hal sebagainya. Nah, selanjutnya, kalau sudah, batasi indikator masalah pada hal-hal yang ingin kita teliti. Jadi, ketika kita sudah menentukan indikator ataupun variabel yang ingin kita teliti, kita batasi indikator ataupun variabel itu, sehingga nanti pertanyaan kita menjadi terarah, nggak terlalu melebar luas, cuman sempit dan spesifik, seperti itu. Lalu selanjutnya, hubungkan antar pertanyaan. Semisal, pertanyaan yang pertama membahas tentang A. Pertanyaan kedua bisa lanjutan dari pertanyaan yang pertama. Ya, begitupun seterusnya. Jadi dihubungkan aja antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain. Seperti itu. Nah, yang terakhir, pertanyaan penelitian studi kasus ini biasanya menggunakan awalan mengapa dan bagaimana. Jadi mengapa itu biasanya menanyakan alasan, reason dari suatu kasus, mengapa bisa terjadi. Lalu kalau bagaimana itu menanyakan proses atau proses cara mengapa kasus tersebut itu mungkin terjadi atau bagaimana kasus tersebut itu bisa sampai terjadi. Lalu di sini ada contohnya. Contoh dari pertanyaan penelitian studi kasus. Ya, di sini contohnya adalah judulnya penelitian studi kasus intensif terhadap perkembangan anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal atau single parents. Nah, kasusnya adalah satu kasus tunggal. Maka kita cari variabelnya yang akan kita teliti. Nah, setelah sudah dapat variabelnya, kita batasi masalahnya. Contohnya di sini kita berfokus pada masalah spiritualitas, psikologis, dan kognitifnya. Maka ketika kita sudah membatasi masalah, kita bisa merumuskan pertanyaan penelitian studi kasus pada kasus yang di atas. Contohnya adalah yang pertama, pertanyaannya bagaimana perkembangan aspek spiritualitas anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal atau single parent. Yang kedua, bagaimana perkembangan aspek psikologis anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal atau single parent. Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan aspek kognitif anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal atau single parents. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Yang selanjutnya adalah pertanyaan dan hipotesis penelitian kuantitatif. Syarat pertanyaan penelitian. Pada hakikatnya, pertanyaan penelitian dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi. Di antaranya itu yang pertama ada apa yang seharusnya terjadi dan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua apa yang diperlukan dan apa yang tersedia. Sedangkan yang ketiga yaitu apa yang diharapkan dan apa yang dicapai. Itulah syarat pertanyaan dari penelitian. Pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang sering disebut sebagai fenomena ataupun gejala tertentu. Nah, untuk ciri-ciri masalah penelitian yang baik, itu yang pertama memiliki nilai kebaruan, yang kedua jawabannya penting untuk diketahui masyarakat luas, dan yang ketiga memiliki nilai-nilai guna ataupun manfaat. Jadi, penelitian ini memiliki nilai-nilai untuk masyarakat yang luas dan juga penting untuk diketahui oleh masyarakat luas. Dan yang keempat itu visible, artinya terjangkau dari sisi perolehan data, biaya, waktu, dan kualifikasi peneliti. Dan yang kelima, yang sangat penting adalah tidak bertentangan dengan norma ataupun nilai yang ada di tempat penelitian dilakukan. Ini yang paling penting karena jelas dalam penelitian juga kita harus mengedepankan norma-norma yang berlaku di sana. Kita harus mengikuti ataupun norma, nilai, dan nilai juga peraturan yang ada di tempat saat kita melakukan penelitian. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan pendapat ataupun dugaan yang masih lemah dan harus diputuskan menerima atau menolak hipotesa tersebut. Dengan uji hipotesis. Kegunaan dari hipotesis penelitian adalah yang pertama, penelitian yang memiliki hipotesis yang kuat merupakan petunjuk bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian tersebut. Yang kedua, memberi arah pada pengumpulan dan penafsiran data. Sedangkan yang ketiga, memberi petunjuk tentang prosedur, apa saja yang harus diikuti, dan jenis data seperti apa yang harus dikumpulkan. Dan juga dalam hipotesis memberikan manfaat seperti memberikan kerangka dalam rangka melaporkan kesimpulan penelitian. Uji hipotesis. Hipotesis memiliki sifat yang sementara, sehingga sebuah hipotesis bisa benar maupun juga bisa salah. Pada dasarnya, uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang berdasarkan pada analisis data, sehingga uji hipotesis sering disebut juga dengan konfirmasi analisis data. Terdapat kedua tentuan dalam uji hipotesis tersebut, yaitu yang pertama, perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai hipotesis cukup besar, maka hipotesis tersebut ditolak. Karena atau tepatnya kita menolak hipotesis tersebut. Dan yang kedua, perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai hipotesis kecil, maka hipotesis tersebut diterima atau tepatnya gagal menolak hipotesis. Pertanyaan dan hipotesis penelitian mixed methods. Mixed method penelitian adalah penelitian yang memadukan atau mengkombinasikan pendekatan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penggabungan metode dimulai dari merumuskan pertanyaan atau masalah penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Dalam mixed methods, peneliti merumuskan dua bentuk pertanyaan, yakni pertanyaan yang mengandung pengukuran dan variabilitas, seperti berapa banyak, sebab akibat, apakah efektif, hubungan, apakah ada hubungan, dan beda, apakah ada beda. Setelah itu diikuti oleh pertanyaan lain yang membutuhkan jawaban deskriptif seperti bagaimana. Pertanyaan penelitian juga bisa dimulai dengan pertanyaan deskriptif dan diikuti dengan pertanyaan kuantifikasi. Dengan kata lain, pertanyaan yang dibuat dalam penelitian ini membutuhkan jawaban angka dan pengujian hipotesis pada tahapan analisis data, dan pertanyaan yang membutuhkan jawaban deskriptif atau sebaliknya. Sekian dan terima kasih.